Oke, ini di sini jaringannya bagus nih kali ini. Oke, saya coba ini ya. Oke, teman-teman dibuka dulu file latihan 2 ya yang saya kirim gitu. Nah, di pivotingnya udah pernah saya jawab gitu ya. Di pivoting udah pernah saya jawab. Teman-teman coba dulu dibuka gitu ya. Coba di download teman-teman gitu. Barangkali ini ada yang oke, kayak kekecilan ya, sorry, kekecilan. Nah, oke, teman-teman download dulu file latihan duanya gitu, file latihan dua download dulu. Oke, saya tunggu. Jadi gini, di file latihan dua kita bakal kenalan dengan namanya VLOOKUP ya dan HLOOKUP. Oke, kira-kira, oke, saya mau diskusi aja nih, mumpung nggak terlalu over user gitu. Nah, kira-kira tahu nggak bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP? Beda utamanya di mana? Paling gampang nih. Paling gampang beda ini di mana kira-kira? Kalau buat VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman. Ada yang ingat Kalau kira-kira? kalau VLOOKUP itu dibaca datanya kayak vertikal gitu ya, maksudnya kolom yang dibaca. Kalau Bet- lookup itu kayak horizontal gitu yang ngebaca datanya. Maksudnya kayak barisnya samping Ya, gitu. betul betul. Nah, kata kunci sebenarnya kayak gitu. Tapi thank you ya buat Kak Ayu gitu ya. Rika. Nah, Ah, ya. Jadi gini, em, kalau buat VLOOKUP HLOOKUP sebenarnya kata kuncinya teman-teman lihat aja di tabel referensi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana Kak kalau nggak ada tabel referensi, tapi kita disuruh nge-match data atau maksudnya datanya disuruh persis gitu. Contoh gini, contoh ya. Contoh saya pengen pengen ngambil eh contohnya kalau misalkan nggak ada tabel referensinya, contohnya kayak gini, contoh ya. Oke, tapi saya nggak contohin pakai rumusnya. Gitu. Nah, contohnya case-nya kayak gini. Nama asal. Eh, ya, taruhlah ada 1.000. Ya, taruhlah ada 1.000 nama, ada 1.000 asal. Oke, carilah asal. Misalkan carilah asal E. Nah, biar langsung keluar 5 ya kita pakai namanya index dan match. Jadi kalau misalkan nggak ada ininya, index plus match. Ini kan nggak ada referensinya, gitu. Nah, nanti teman-teman bakal belajar index and match itu di pekan terakhir, gitu ya, pekan terakhir. Data-data yang susah tuh di pekan terakhir, teman-teman, gitu ya. Jadi, saya tetap ikut sampai pekan terakhir, sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngincer sertifikatnya doang, sebenarnya cukup di classroom. Tapi saran saya kalau ngincer sertifikat doang, sayang. Ya, saran saya tetap diikutin sampai akhir. Karena nanti banyak file-file yang agak susah, gitu. Nah, oke. Saya mau langsung ke VLOOKUP, teman-teman, gitu. Nah, kita udah bahas left, mid, dan right belum ya? Kayaknya belum, kan ya? Kita mau kenalin dulu deh. Saya mau kenalan dulu sama left, mid, dan right. Ingat nggak left mid dan right? Sebenarnya seharusnya udah kemarin sebelum pas kita bahas Velaten satu kelar, ya kita udah bahas left mid dan right. Ya, left mid dan right. Ingat nggak yang left mid dan right? Left mid dan right. Oke, ini namanya string function. Kalau cari materinya di Google, namanya string function, teman-teman. Oke, string function ini, teman-teman ya, string function ini berguna untuk kita mengambil sesuai dengan apa yang ingin kita ambil gitu berdasarkan jumlah karakter. Kata kunci jumlah karakter. Nah, kalau left dia mengambil karakter dari kiri, mengambil karakter dari tengah, mengambil karakter dari kanan. Oke, kata kuncinya ini, teman-teman. Mengambil karakter dari kiri, ya, nggak dari tengah, dari kanan, teman-teman. Gitu ya. Kiri, tengah, dan kanan, teman-teman. Nah, yang jadi persoalan, yang jadi persoalan, yang jadi persoalan adalah, ya, kita ingat ya. Jadi gini, ini fungsinya buat apa sih, Kak? Oke, ini buat teman-teman yang minggu kemarin nggak ikut Zoom-nya gitu ya. Saya izin review sedikit gitu. Kalau saya kecepatan, kasih tahu aja gitu. Justru feel free teman-teman kasih kritik, Kak. Kecepatan, Kak. eh, Terlalu detail, tak terlalu. Nah, pokoknya dikasih aja masukan gitu ya. Jadi kalau kecepatan, kasih tahu aja. Jadi gini, teman-teman. Ini umumnya teman-teman digunakan untuk mencari kode resi.
ya kode resi tertentu teman-teman gitu ya, left, mid, dan right. Atau teman-teman disuruh ngambil misalkan kode resinya ada 9, disuruh ngambil 3 karakter kiri, 3 karakter kanan, dan tengah. Oke, pernah nggak kira-kira kalau teman-teman lihat di Trukbox, ya, saya kasih pengalaman deh. Ya, pengalamannya misalkan kita ngedata truk atau mobil box atau pick up punya kantor. Nah, umumnya gini teman-teman. Umumnya di mobil pick up teman-teman kalau pernah pernah ya ini yang Jabodetabek, teman-teman misalnya pernah di Parung Panjang, pernah di Gunung Putri, Citerep, ya, dan sekitarnya gitu. Teman-teman lihat deh truknya, lihat deh mobil boxnya, ada kayak gini. Nah, ini sebenarnya kode teman-teman. Ya, buat nanti misalkan kalau misalkan ini nanti barangnya misalkan isinya apa? Misalkan isinya adalah bahan apa? Bahan X. Ini misalkan adalah bahan Y. Nah, ya, biasanya tiap trucks itu ada ininya. Apalagi kalau kode resi eh, gudang, kode resi ekspedisi. Jadi resi itu nggak mesti buat pengiriman ya, kode pengiriman. Jadi resi itu artinya kode, teman-teman ya. Resi itu kode. Nah, kode itu bisa kode gudang, kode barang, ya, bisa juga kode kode apa? Resi barang, resi gudang, resi pengiriman dan sebagainya. Contoh gini, misalkan saya punya, nah ya, saya langsung to the point. Saya punya 101 strip JKT 10P. Oke. Ini nggak usah dibingungin dulu. 101 apa, JKT-nya apa, 10P apa. Nggak usah. Ini saya ngarang. Gitu ya. Saya misalkan ingin ambil, ingin ambil 3 karakter dari kiri. 3 karakter dari kiri. Di 101 strip JKT strip 10P. Saya pengen ngambil 101-nya aja. Ya, saya pengen ngambil 101-nya aja. Taruhlah 101 ini punya arti. Entah itu nomor produk, entah itu kota, entah itu kode apa, entah itu kode truknya, kode mobilnya, bebas. Ya, taruhlah ini punya arti. Gitu ya. Nah, 101. Kira-kira saya pakai rumus apa nih? Kalau ingin ngambil karakternya dari kiri, kira-kira. Pakai rumus apa kira-kira, teman-teman? Yap, pakai rumusnya left, teman-teman. Pakai rumusnya left ya. Jadi sama dengan left. Teksnya ini titik koma. Oke, enaknya di Excel ini ada panduan, teman-teman. Oke, Excel ini ada panduan. Nah, panduan ini, teman-teman, ya, adalah cara teman-teman untuk menemukan gimana sih rumus itu dipakai. Dan saran saya ini, rumus Excel itu nggak perlu dihafal, tapi dipahamin, gitu. Contoh, oh, left buat cari string function, ya, buat ngambil karakter dari kiri. Tapi teman-teman nggak mesti hafalin, nggak mesti hafalin ini. Left itu terdiri dari teks, dari num charge itu nggak perlu dihafalin, karena di Excel itu ada namanya rujukan atau ada namanya informasi, gitu. Seperti ini, teksnya apa? H4, num charge itu adalah number karakter, ya, banyaknya karakter, ya, banyaknya karakter yang diambil. Nah, konteksnya karena dari kiri, berarti banyaknya karakter yang diambil dari kiri. Oke, saya ulangin. Numcas itu artinya banyaknya karakter. Num karakters gitu. Jadi kasarannya gini deh. Number, sorry ya, agak caps lock ya. Ini bukan ini ya, bukan ngegas ya. Numbers karakters. Nah, number karakter ya. Berapa karakter dari kiri yang diambil? Karena konteksnya pakai left. Oke, kira-kira berapa karakter dari kiri yang kita ambil? Betul, 3 karakter dari kiri yang kita ambil. Ya, jadi teman-teman isinya 3. Ketika teman-teman isi 3, kliknya enter. Hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini dulu clear nggak kira-kira? Sampai sini dulu clear nggak kira-kira? Clear ya? Oke, next, next. Nextnya di 10P. 10P pakai rumus apa kira-kira? Pakai rumus apa? 10P. Betul, pakai rumusnya right, teman-teman. Sama dengan right, teksnya ini, num charge-nya berapa kira-kira? Num charge-nya. Num charge-nya berapa? 3. Oke, 3. Klik enter. Oke, selanjutnya adalah di JKT. Pakai rumus apa berarti di JKT? Sama dengan betul mid karena di tengah. Oke, saya kasih dulu screenshot saya ke pen. Oke, gini teman-teman. Ya, lihat ya, teman-teman. Jadi ada teks, ada start, ada new charge gini. Saya mau
kita lihat dulu deh latar belakangnya gitu. Jadi kalau kita bikin apapun dari latar belakangnya dulu. Kapan sih pakai Meet? Oke, persoalan di Excel tuh bukan di rumusnya sebenarnya, tapi kapan pakai rumus ini. Nah, oke, lihat ya. Misalkan gini, misalkan saya punya kata ganteng. Saya punya kata ganteng. Oke, saya punya kata ganteng. Lihat warnanya. Oke, kalau misalkan GA, saya pengen ngambil gan. Kira-kira pakai rumus apa? Saya pengen ngambil gan dari kata ganteng. Left. Saya pakai rumus, saya pengen ngambil eng dari kata ganteng. Kira-kira pakai apa? Right. Oke. Saya pengen ngambil tank dari kata ganteng. Pakai apa? Tank dari kata ganteng. Tank dari kata ganteng. Mid apa right? Right. Right. Jawabannya. Oke. Jawabannya right. Tahu nggak kenapa right? Karena dia nyentuh paling pojok kiri. Dia nyentuh paling pojok kiri masih pakai right. Dia nyentuh paling pojok, sorry. Dia nyentuh paling pojok kanan pakainya right. Dia nyentuh paling pojok kiri pakainya left. Kalau dia gante, gante ya, gante. Dia tetap pakainya left. Paham? Nah, kapan pakai mid? Lihat, ketika contoh, saya pengen ngambil anten. Ini pakainya mid. Nggak nyentuh ujung kiri, nggak nyentuh ujung kanan. Saya ngambilnya NTE. Saya nggak ngambilnya NT, nestrai. Saya ngambilnya NT. Ya, ini pakainya mid. Ya, saya ngambilnya EN. Ini pakainya mid. Paham sampai sini? Yang warna hijau itu adalah left, yang warna biru adalah right, yang warna merah itu mid. Pakai mid ketika nggak nyentuh paling ujung kiri dan nggak nyentuh paling ujung kanan. Itu kata kuncinya. Paham ya? Kenapa pakai rumus itu? Oke, good. Nah, selanjutnya teksnya, teman-teman. Teksnya jelas. Teksnya jelas banget nih. Teksnya, koordinatnya langsung aja nih. H5. Gitu deh, H5. Oke. Tadi saya udah kasih tahu numchars. Saya udah kasih tahu arti dari numchars. Sekarang saya pengen kasih tahu arti dari start num. Oke, start num. Start itu apa kira-kira? Start itu apa? Yap, mulai. Ya, ini artinya titik startnya. Titik startnya. Titik startnya. Nomor titik start. Oke, saya kasih 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 langsung gini. Ya, ntar kita cobain bareng ya. Pakai sistem soal ini. Saya pengen ngambil kan 101 strip JKT strip 10P. Saya ingin ambil ya. Saya ingin ambil JKT ya. Saya ingin ambil JKT-nya, teman-teman, gitu ya. Saya ingin ambil JKT-nya, teman-teman ya. Saya pengen ngambil JKT-nya. Di saya pengen ngambil JKT-nya, saya ingin ambil JKT-nya ya. Nah, start num ini, cat warna merah ya. Start num ini kayak gini. Start num itu dari huruf J. Berarti dihitungnya dari kiri. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, huruf J ternyata terletak di karakter kelima. Berarti start numnya adalah 5. Oke, sampai sini aman? Jadi karakter itu strip spasi dihitung, simbol-simbol dihitung. Semua yang bisa diinput dihitung ya. Karakter gitu. Pas ya. Baik, aman. Nah, selanjutnya JKT. JKT itu oke, numcas. Numcas itu apa? Numcas itu masih ingat nggak tadi? Numcas itu apa kira-kira? Arti dari numcas. Ya, banyak karakter, banyak karakter. Oke, ini banyak karakter. Banyak karakter. Oke, banyak karakter, teman-teman. Banyak karakter itu dihitungnya kayak gini. Satu, dua, tiga. Ada tiga karakter. Berarti numcasnya tiga. Jadi titik koma lima, titik koma tiga. Dan ini nggak mesti dihafal. Start num. Oh, number startnya. Numcas. Oh, banyaknya karakternya. Numcasnya. Number karakternya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, ini saya screenshot dulu. Barangkali teman-teman nanti butuh. Nanti saya kirim ke grup. Ya, oke, aman? Kira-kira? Oke, sebenarnya udah ada di modul PDF-nya ya. Oke, kita langsung lanjut. Oke, jadi H5, 5, 3. Oke, kita coba sekali lagi. Saya punya 102. Oke, kira-kira teman-teman, buat ngambil BDG gimana? Buat ngambil BDG. Kira-kira buat ngambil BDG gimana, teman-teman?
Buat ngambil BDG gimana kira-kira? Buat ngambil BDG kira-kira gimana? Buat ngambil BDG. Lihat mid H8 53. Mid H8 53. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak buat ngambil BDG-nya? Pas ya? Oke, pas ya? Oke, aman Kak. Oke, baik. Kita langsung ke soal satu. Kita langsung ke soal satu. Kita langsung ke soal satu. Ya, kita langsung ke soal satu, teman-teman. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Oke, lihat baik-baik kodenya. Lihat baik-baik kodenya. Ya, ini kalau ada yang mau tanya sebelum saya antisipasi dulu ya. So, ada yang mau tanya Kak, kalau ada 10 baris, 100 baris gimana Kak? Sama aja, rumusnya sama ya. Ya, banyak 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 dikitnya nggak ngaruh. Ya. Jadi yang penting adalah gimana pemahamannya gitu. Oke. Nih, KPS 2001K 20L. Ya, KPS 2001K 20L. KPS 2001K 20L. Kira-kira nama barangnya apa? Kira-kira nama barangnya apa? Kira-kira nama barangnya apa? KPS iya. Ya, dari kiri. Ya, sampai ketemu huruf buat Kak Doni. Sampai ketemu huruf. Betul, kipas angin. Oke. Nama barangnya kipas angin. Harganya berapa? Coba lihat referensi. Harganya berapa? Harganya berapa? 2,1 juta. Oke. Stoknya berapa? Stoknya berapa? 20. Oke. Oke, paham ya? Gunakan VLOOKUP ketika teman-teman butuh ngisi data kayak gini dan ada tabel referensinya. Oke. Gunakan VLOOKUP ketika teman-teman nemu ingin isi data kayak gini dan ada tabel referensinya. Nah, pertanyaan sekali sekali lagi. Kita bisa simpulin apa nih, teman-teman? Ya, kita bisa simpulin apa? Oke, kita bisa simpulin kayak gini. Lihat ya, tiga karakter dari kiri mewakili nama barang. Ya, tiga karakter tengah, tengah mewakili harga barang. Ya, tiga karakter kanan mewakili stok barang. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira clear nggak? Maksudnya pembahasan saya. Ya, biar nanti kita hubungin antara left, mid, dan right dengan VLOOKUP. Nah, umumnya ya VLOOKUP itu dihubungkan dengan left, mid, dan right atau index atau match gitu. Tapi kali ini adalah string function dihubungkannya. Oke, baik. Oke, kita buat dulu gini. Kita buat dulu yang namanya name box ya. Name box itu gini, lihat ya. Ini di blok aja ya. Yang dari A8 sampai B10. Gampang gini. Blok warna putihnya aja nih, tiap table. Saya kasih nama adalah stok barang. Saya kasih nama adalah nama barang. Ya, ini sebenarnya namanya bebas, mau namanya novel boleh, tapi jangan pakai spasi, gitu ya. Atau jangan dimulai dari huruf. Oke, dibuat dulu kayak gini. Dibuat dulu name box-nya di sini. Kalau nggak ada name box-nya, nggak masalah. Ya, oke, dibuat dulu name box-nya. Tapi saya yakin mayoritas ada name box-nya. Tapi kalau nggak ada, nanti saya coba contohin gitu. Kalau nggak ada name box-nya gimana? Oke, baik. Sampai sini dulu clear nggak kira-kira? Dibuat dulu name box-nya. Aman? Tujuan dibuat nembus biar lebih cepat kita nginputnya sebenarnya. Ya, dan nggak usah dikunci-kunci lagi. Clear ya. Nah, oke. Lanjut. Oke, baik. Saya kasih saya kasih insight gitu. Ya, urutan mainnya gimana? Oke. Gampangnya ini. Gampangnya arti dari rujukan ini apa? Atau arti dari panduan ini apa? Lookup value apa? Table array apa? Call index num dan range lookup itu apa? Oke. Saya bakal jelasinnya satu-satu. Oke, saya bakal jelasin satu-satu dan kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu. Ya, kalau ketinggalan, tolong kasih tahu gitu. Tapi yang pasti jangan ikut praktek dulu, gitu. Jangan ikut praktek dulu, karena saya bakal ngisinya di Paint dulu. Nanti kita praktek bareng. Oke, lihat ya. Oke, ini panduan buat teman-teman. Panduan buat teman-teman, ya, biar teman-teman ngeh gitu. Biar teman-teman tahu. Ketika nanti ketemu lookup value, ya, kata-kata lookup value di rumus yang lain, teman-teman bakal ketemunya nanti di bagian match atau ketemu table array, nanti teman-teman bakal ketemu lagi di rumus index. Ya, ya, atau bla 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 array itu nanti teman-teman tahu, oh artinya ini, gitu ya. Oke, dari lookup value dulu. Lookup value, teman-teman, ini artinya adalah kriteria atau patokan. Oke, ini adalah kriteria atau patokan.
Ya, kriteria atau patokan. Kita langsung isi deh. Lookup value itu kriteria atau patokan. Oke, patokan teman-teman. Patokan teman-teman atau kriteria teman-teman ya untuk mengisi nama barang itu gimana? Buat pengisi nama barang berapa karakter dari mana atau misalkan oh 3 karakter dari kiri, oh 3 karakter dari kanan, oh karakter tengah nama barangnya. Patokannya apa kira-kira? Atau misalkan oh patokannya semua kodenya. Oh atau patokannya kode yang ini 20. Oh kode yang 1K. Kira-kira yang mana kira-kira patokannya? Betul, betul. Patokan ya, patokan itu apa ya? Ini mungkin jauh banget ya. Kriteria gitu maksudnya. Kriteria dari dari kita untuk mengisi nama barang itu adalah 3 karakter dari kiri. Berarti ya lookup value-nya kita isi left A2 3. Oke, sampai sini dulu clear. Jadi lookup value-nya diisi oleh left A2 3. A2 itu teksnya, 3 itu num charge-nya. Sesuai tadi kita belajar left. Oke, ada yang masih bingung nggak kira-kira di lookup value itu deh? Kalau ada saya coba 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 kasih lihat nantinya. Aman kira-kira? Kalau misalkan masih bingung, is okay. Bisa di sini bisa di DM Muhammad Novel. Jadi is okay. Kak, saya masih bingung. Kak, ulangin boleh. Kira-kira aman dari kamu? Kenapa 3, Kak? Oke. Kenapa 3? Karena 3 karakter, Kak Yofi. 3 karakter dari kiri. A2 itu kan teksnya. 3 karakter dari kiri, maka num charge-nya 3. Jadi di sini tuh num charge. Sesuai dengan tadi kita belajar left. Ya, belajar left di sheet sebelumnya. Jadi 3 karakter, ya. 3 karakter dari kiri nih maksudnya. Gitu. A2 itu adalah teks ini. Oke, aman? Paham ya? Oke, buat teman-teman lain, selain ke Yofi, ke Hilda aman. Oke, clear ya? Kalau clear saya lanjut nih, soalnya. Ya, teknik ada yang ketinggalan. Aman ya? Oke. Gimana buat teman-teman yang lain? Buat Kak Atarina, Kak Nurani, gimana kira-kira? Atau Kak Mona, atau Kak Doni, aman gak kira-kira? Aman ya? Baik. Oke, baik. Saya lanjut aman ya? Oke, karena aman, kita sepakat lanjut ya. Oke, table array. Oke, jadi gini. Ingat gini ya, kalau ketemu bla 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 value, bla 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 value, ingatnya berarti itu kriteria. Kalau ketemu, ya ketemu gini, contoh ya, bla 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 array. Ini artinya adalah referensi. Oke, tabel referensinya yang mana teman-teman? Tabel referensinya yang mana? Modulnya ntar ya, saya kirim lagi. Ada di Google Classroom kok. Referensinya yang mana teman-teman? Kira-kira. Table referensi kan table array. Array itu kan artinya referensi. Nah, ditanya nih table referensi. Berarti table referensi mana? Kode barang apa nama barang? Kode barang atau nama barang? Kode barang atau nama barang? Kira-kira yang mana? Tadi namain name box ingat nggak kita? Yap, yang benar itu adalah ya betul nama barang. Ya, kode sini, lihat ya. Table referensinya ini. Atau tadi saya kasih name boxnya adalah nama barang. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sebelum ke call index num. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Dari teman-teman yang lain. Aman? Ada yang mau ditanya dulu kira-kira dari teman-teman yang lain? Nama barang sebelum ke call index num. Betul, betul, betul. Ini yang warna putihnya aja, Kak Mona. Yang tadi saya udah buat name box-nya. Oke, Kak Hilda udah aman nih. Kak Doni gimana? Kak Yofi, Kak Ayu, Kak Nur Aini, Kak Irfan, teman-teman yang lain gimana? Udah aman sampai table array sebelum saya ke call index num. Oke, saya ke call index num. Saya ke call index num kali ini. Call index num, oke. Pakai warna merah deh ya. Ya, call index num dia artinya adalah kolom indeks. Call index num, kolom indeks. Ya, ini kolom indeks pertama. Ini kolom indeks kedua. Kolom itu kan dari atas ke bawah. Ya, kolom indeks pertama, kolom indeks kedua, teman-teman. Ya, kali ini saya mau tanya, yang kita butuhkan datanya itu kolom pertama atau kolom kedua yang kita ingin input? Kolom pertama atau kolom kedua? Betul, kalau indeks numnya adalah 2.
Jadi kita isi titik koma 2. Oke, sampai sini clear nggak? Kira-kira. Kenapa diisinya 2? Sebelum kita ke bagian rank lookup. Betul, karena kita cuma mau cari nama barangnya. Karena kita cuma mau cari kolom kedua yang kita blok. Gitu. Oke, Kak Doni, maksudnya mana? Jadi gini, kenapa diisinya 2? Karena kita di kolom kedua. Kolom itu kan dari atas ke bawah. Nih, ini kan kolom pertama. Ini kan kolom kedua. Kan kita mau ngisi nama barang ini dengan apa sih? Dengan kipas angin. Ya, kipas angin kan ada di kolom kedua. Jadi kita isinya call index name-nya 2. Karena kolom karena kipas angin atau kolom nama barang itu di kolom kedua yang kita blok. Kolom kedua yang kita blok gitu. Clear ya? Bukan dari ujung banget gitu. Ya, yang kita blok aja. Oke, aman ya? Jadi itu 2. Nah, lanjut ini 0. Ya, 0 ini sebenarnya nggak usah dipusingin. Ya, range lookup ini 0 artinya dia sama persis. Jadi kalau 0, 0 atau false, dia artinya sama persis. Nah, gitu aja dulu. Ya, nggak usah pusingin true dulu. Nggak usah pusingin dulu ya. Itu masih jauh. Masih jauh. Jadi teman-teman, lookup value-nya adalah left, A2, 3. Terus teman-teman table array-nya adalah nama barang. Terus call index name-nya adalah 2. Range up-nya adalah 0. Oke. Klik enter. Oke, sampai sini dulu. Enter nih. Saya klik enter. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sebelum kita ke harga barang atau stok. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Ini saya mau coba screenshot ya. Oke, saya coba screenshot. Eh, oke. Nah, kemarin aku ngerjain not atau fast di ujung ketinggalan Kak. Ngajlok jadinya hasilnya. Betul. Pas praktik langsung. Oke. Nah, oke. Dari sini teman-teman, saya mau coba isi stok. Oke, gini. Buat stok dan harga barang, ada yang mau coba praktek nggak kira-kira di share scan? Nanti kalau yang coba praktek, saya coba kasih bonus e-wallet. Tapi mungkin buat story aja nanti kira-kira. Ada yang mau praktek nggak? Kira-kira buat di ini. Satu orang yang mau praktek dan satu orang yang nanti buat story kondisi kelas gitu. Nanti di ini aja buat sharing ke sosmednya gitu. Boleh gitu. Ya, aku Kak, boleh. Coba Mas Doni, saya coba kasih kasih kesempatan buat share screen. Ya, kita bareng-bareng. Jadi teman-teman, kita punya teman. Ya, kita punya teman namanya Mas Doni. Ya, Mas Doni. Mas Doni ini udah berani mau praktek gitu. Dan tugas kita adalah ngebantu. Ya, yang udah paham kita bantu. Ya, Mas Mirza boleh di tag adminnya. Nanti saya kasih tahu admin ada e-wallet atau dana kaget gitu buat Mas Mirza. Oke, buat Mas Doni juga gitu. Jadi gini, kita bantu Mas Doni gitu ya. Nah, buat Mas Doni, jadi kita bantu untuk sama-sama praktek gitu ya. Oke, saya izin stop share dulu. Boleh mau nggak? Buat Mas Doni praktek, kita bantu teman kita gitu. Jadi kita nanti kalau Mas Doni salah, kita langsung koreksi. Gitu. Oke. Tadi yang 2 itu kolom. Sorry, buat Mas Noval, kolom. Baik Oke. Kak, sebelumnya saya izin Kak ya untuk share screen. Oke. Boleh Mas? Mau nggak kira-kira? Untuk share screen-nya udah kelihatan Mas. Teman-teman Sudah, sekalian udah kelihatan. sudah. Oke. Sekarang coba yang stok Mas. Kira-kira yang stok gimana? Oke, jadi itu kan kita tuh pakai konsep left, mid, dan right. Nah, jadi kan untuk stok ini karena berada di kanan Mas ya, jadi kita pakai VLOOKUP dan juga pakai rect kan Mas ya. Jadi Betul. kita masukin ini rumusnya VLOOKUP. Nah, oke, tunggu Mas. Nah, coba dihapus dulu sampai ke VLOO aja. VLOO coba. Hapus dulu, hapus, hapus. Nah, gini teman-teman. Cara cepat pakai rumus, langsung diklik tab. Ya, pakai tab betul, Mbak Ayu. Jadi Oh, diklik tab, nah kurang lebih kayak gini. Langsung kepake kan rumusnya. Oke, clear ya. Jadi buat cara cepatnya pakai tab ya. Ya, nanti kalau rumusnya panjang, kayak pakai tab aja langsung. Oke, Mas, boleh lanjut. Lookup value. Kira-kira apa? Lookup value tadi artinya kira-kira lookup yang value-nya ini nyiptain. nih Mas, patokan kita kan. Jadi Iya, patokan kita tuh patokannya. di bagian A2, A2 sama 4 4 apa D nih Mas ya? Berapa tuh kira-kira? Lihat kodenya. Kalau stok itu gimana? Oke, Kalau stok 3 Mas.
Iya, karena ada tiga Iya, karakter, 20 dan L. tapi ada yang kurang nih Mas. Ada yang kurang Mas. Ada yang kurang. Kira-kira masukin rumus apa dulu kira-kira? Sebelum A23. Rumus apa dulu kira-kira? Oke, boleh dari kolom chat juga boleh. Kalau mau lihat kolom chat. Teman-teman udah bantu kira-kira apa? Oh ya, right. Iya. Jadi kan patokannya itu kan 3 dari kanan. Nah, 3 dari kanan. Jadi kita ngesusunnya bukan 3 dulu baru kanan, tapi rumus kanannya dulu yang kita susun gitu. Karena kita mengambil 3 dari kanan kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, mau nggak Mas dilanjut? Right, lalu kita klik bagian A2 dan Hmm. juga koma 3 kan Mas ya? Iya. Koma 3. Lalu num charge-nya ini kita masukin ini kan Mas ya, 20L sampai 22 Mas ya? Oke, Numcas itu gimana teman-teman? Numcas itu kan banyaknya karakter. Banyaknya karakter 3. Ini berarti langsung ditutup aja Mas. Karena udah keisi nih. Ya, Numcas itu kan banyaknya karakter. Ya, tutup kurung. Nah, baru langsung dikasih separator lagi. Separator atau pemisahnya. Habis local value, patokannya apa? Kira-kira Mas, Ini Mas, local value. tabel barang Mas ya? Itu, sorry, separatornya dulu. Koma Pemisahnya dulu, dulu. di koma dulu. Nah, Oh, koma. ya koma Mm-mm. dulu. Karena di Oke. K ini koma gitu ya. Nah, table array baru apa? Table array apa? Kriterianya Mas ini, kriterianya Iya, yaitu 20L nih Mas ya? Jadi iya 3. 20L sampai di blok sampai mana? Sampai sini Mas ya, sampai Sampai 22. 22. Ya, sampai 22. Nah, oke. Di sini stop dulu, Mas. Ini konteksnya Mas Doni belum bikin name box. Nah, sekali saya praktek ya. Nih, kalau belum bikin name box, ini harus dikunci. Ya, saya bakal jelasin. Ya, saya bakal jelasin kenapa sih Kak harus dikunci dan kapan kita harus mengunci. Saya bakal jelasin nanti habis ini. Nah, tapi gini, saya mau kasih tahu cara kuncinya dulu ya. Cara kuncinya Mas Doni bisa pencet F4 atau Fn F4. Tergantung ya. Ya, biar nggak geser rumusnya. Ya, nanti saya praktekin gesernya gimana. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat deh, kolom A udah kekunci. Ya, kolom kan A8 sampai B10. Ya, kolom A kekunci, 8 kekunci, kolom B kekunci, kolom 10 kekunci. Ya, ditandai dengan ada tanda dolar di depannya. Nah, kalau kayak gini boleh lanjut, Mas. Oke, lanjut ke separatornya atau pemisah rumusnya. Kira-kira apa? Nah, koma, betul. Kalau indeks numnya, berapa, Mas? Kira-kira? Indeks num itu ini Mas ya, jumlah karakternya Mas ya, jadi 3. Eh Kolom indeks yang num, kira-kira apa? terpakainya, Kalau indeks num. kolom yang terpakainya ya. Iya, kolom yang terpakai. Kolom Kolom kedua, berapa? Oh ya, kolom kedua. kolom kedua ini Mas ya? Oke. Ya, kolom kedua. Jadi dia Mas diisi dua aja, bukan di blok tapi diisi dua. Karena indeks num. Ya, Hmm. oke. Dua aja Ya di sini. dua, Enggak. Oke. Nah, dua. koma. Oke. Langsung Result false up-nya Mas ya? apa tadi? Ya, false atau nol. 0. Ya, ya nol boleh, false boleh, sama aja. Nol sama false sama aja. Oh, dia tutup kurang Mas ya? Ya, diklik nol, enter aja langsung Mas. Ya, klik nol, enter. Itu pasti bisa. Nah, klik enter. Atau false enter boleh. Nah, oke. Langsung di autofill, diseret ke bawah. Kita tuh diklik 2 kali juga boleh. Nah, oke. Coba Mas yang harga barang. Satu-satu lagi ya. Harga barang belum. Oke, harga barang pakai apa kira-kira? Coba lihat referensinya dulu. Coba lihat rumusnya. Oke, mirip kayak tadi. Cuman beda di lookup value-nya aja kok. Langsung saya coba Mas ya. Iya, di lookup. Itu dia pakai mid kan Mas ya, karena dia di tengah kan Mas? Betul. Lookup value kan adalah patokan. Patokannya itu tengah. Nah, mid. Oke, baru nih di mid ada panduan lagi. Teksnya apa? Iya. Start num-nya kira-kira apa? Start num-nya berapa kira-kira? 2,4 Mas ya? Kan ini ada 5 nggak sih Mas? Iya, 5. Start num-nya gimana? Start num itu gimana? Start num itu ada titik startnya. Titik startnya angka berapa? Angka 2 kan? Angka 2 di karakter Yang keberapa? kedua. Ya, angka 2 di Angka karakter pertama keberapa? Mas. Enggak, di ini Mas, di kode fullnya, di kode fullnya. Jadi start num itu dihitung dari kode Oh full, ya, dari kiri. Ya, kelima Mas, 5. betul. Karakter Berarti kelima. ya berarti koma 5. Oke, koma 5. Nah, num charge-nya. Oke, sorry. Num charge-nya dulu.
diisi dulu, sorry, dihapus dulu. Jadi sampai semua terisi, semua panduan terisi, hapus. Nah, koma. Sekarang num casnya. Num casnya berapa Mas kira-kira? Numtas Berapa tadi karakter? ini Mas ya. Iya, Ada betul. 6 Mas ya. 5 karakter juga Mas. Iya, Numtasnya 5 ya kan. juga. Oke. Betul. Nggak di isinya 5 aja, jangan diklik. Jadi kalau ada num ya, number index, num call ini num bla 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 num itu jangan diklik, tapi diisi. Diisi sebanyak apanya. Karena num itu tuh number ya, sebanyak apa gitu. Oke, ditutup dulu. Gitu ya tipsnya ya. Jadi bukan diklik ya. Oke, ditutup dulu. Ditutup. Lalu ke bagian kayak table array-nya apa? Nah, itu. Lakuin yang kayak tadi, dikunci dulu. Ini sampai sini ada tuh di F4 Mas dikunci. Ya, atau di Fn F4. Nah, oke, di koma dulu. Oke, kalau indeks num-nya berapa kira-kira? Kolom ke berapa kira-kira? Kolom Dua indeks. Mas. Ya, kolom kedua. Dua. Ya, diisi dua. Karena ada num-num. Ini kan ada num nih. Berarti diisinya angkanya ya, bukan diisi kliknya ya, atau diseret ya. Kalau ada num-num itu langsung diisi jumlahnya. Oke, koma lagi. Range lookup apa berapa? Kira-kira. Langsung nol Mas ya. Apa false Mas? Iya, langsung nol atau false, bebas. Sama aja, Mas Doni. Oh, Oke, diseret. Oke, jangan lupa jadiin RP. Diklik number yang ini, number yang bawah. Nih, number yang atas, sorry. Di home ada tab yang atas. Ya, ada font, alignment, ada number. Ada home, clipboard, font, alignment, number. Nah, yang number itu yang pojok serong bawah. Pojok serong bawah, sorry. Nah, pojok serong bawah, nah itu diklik. Diganti jadi RP. di bagian ini Mas ya. Di bagian Iya, akunting. Di bagian akunting. ini. Akunting, jangan lupa simbolnya diganti jadi ya, cari rupiah atau IDR. Kalau nggak ada rupiah, IDR. Kita ada di I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. DR. Nah, IDR Ini boleh. Mas. Ya, boleh. IDR boleh, RP juga boleh. Nah, klik Oh OK. jadi Nah, gini, hashtag ini karena nggak muat ya. Hashtag ini karena nggak muat ya. Error itu karena nggak muat. Oke, dilebarin aja. Hashtag itu karena nggak muat, dilebarin aja. Nah, oke, kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Kita udah kelar VLOOKUP ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? saya mau dong nih Mas. Takut saya salah Mas ya. Ini tadi Iya. kan untuk bagian start itu jumlah yang kita dimulai. Sedangkan untuk start tuh untuk bagian kita yang dimulai. Sedangkan untuk num itu berapa angkanya itu Mas ya sih? Iya, banyaknya karakter. Number karakter, start number. Start number, number karakter. Jadi banyaknya yang dimulai. Banyaknya yang diambil gitu. Baik Mas, terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Ini nih nanya, angka 5 dapat dari mana? Angka 5 yang mana nih? Yang ditanya di DM, ada yang ditanya di direct message. Angka 5 dari mana? Oke, yang dirumus. Oke, boleh Mas ke sini. Angka 5 yang mana? 5 kan ada dua nih. Yang 5 depan ada ini. 5 itu dari ini, start num. Ya, jadi KPS, ya, saya jawabnya di everyone aja. Kan KPS, strip 2001K, strip 20 ya. Ya, 5 yang pertama, karena angka 2 itu dari karakter kelima. Jadi KPS strip 2. 2 itu di karakter kelima dari kiri. Maka diambil, di start num-nya 5. Nah, 5 yang terakhir itu karena 2001K, 2001K yang diambil. Jadi 5 karakter dari 2001K itu. Jadi 2011K. Ada 5 karakter, jadi yang diambil 5 karakter. Jadi di inputnya 5, di num charge-nya. Ada start num, ada num charge. Gitu. Aman buat yang tanya via DM? Oh iya, paham, Kak. Oke, baik, thank you. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Sebelum Mas Doni stop share screen, kira-kira. Ada yang mau tanya dulu kira-kira? Sampai sini? Buat teman-teman yang lain, aman? Clear ya? Mbak Ayu clear, teman-teman yang lain. Mas Mirzana kalau misalkan mau screenshot nanti langsung tag story aja ya. Tag story dari DS area. DS area underscore edit. Aman ya? Oke, buat Kak Hanifa aman. Buat teman-teman yang lainnya gimana nih? Mas Taufan, Mas Mona, Mas Irfan, Mas Rizal, Mas Nurai.
ini dan teman-teman yang lain, Mbak Ai, aman? Oke. Ntar buat grupnya dibuka lagi ya, sorry ya. Ntar buat grupnya dibuka lagi ya, jam 9 nanti boleh tanya lagi. Oke, aman? Kenapa pilih penting? Paham ya? Oke, baik. Kalau paham, baik. Oke, tiap tiap ada apa? Tiap ada hari ada ya. Ada enggak tiap hari. Tiap tiap saya aja sebenarnya gitu. Ya, dari saya aja sebenarnya gitu. Kalau saya ngajar bisa ada gitu. Nah, oke. Itu ya. Oke, baik. Dari teman-teman, oke, boleh applause buat Mas Doni gitu ya. Thank you buat Mas Doni. Ya, buat teman-teman boleh applause buat Mas Doninya. Thank you. Oke, kita lanjut. Boleh Mas? Kita gantian sesikin lagi. Makasih ya, Mas. Oke, sama-sama Mas. Thank you ya sekali lagi. Saya dikirim nomornya ya di chat. Oke, pertanyaannya gini, teman-teman. Ya, sesuai dengan janji gini. Eh, kenapa sih Kak harus di eh apa ya? Harus dikunci gitu. Nah, pertanyaannya gini, lihat ya. Oke, ini saya isi dengan 10. Ini nggak usah diikutin ya. Ini nggak usah diikutin. Ya, teman-teman. Saya pengen pakai rumus yang sederhana aja. Sum. Oke, sum number satu, number dua. Number satu ini, number duanya ini. Number satu ini, number duanya ini. Ya, saya mau kasih tips dulu deh. Ya, shortcut cepetnya gini. Kapan kita harus kunci ketika array-nya itu nantinya takutnya turun. Array itu referensi. Ya, kenapa begitu kayak gini, teman-teman? Oke, yang kita lakuin nih, lihat ya. Yang saya lakuin kayak gini, ya. Ini namanya autofill. Aman? Yang saya lakuin ini namanya autofill. Jadi biar cepat keisi autofill. Oke, aman? Jadi biar kiri kanan. Aman ya? Tahu ya? Pengertian di autofill? Eh, oke. Oke. Kenapa sih Kak harus diisi? Lihat. B4 C4. B4 C4. B5 C5. B6 C6. Jadi gini teman-teman. Di dalam rumus ya. Sum B4 C4. Ya. Sum B5 C5. Nah, yang terjadi ketika kita melakukan autofill kayak gini, ya, atau kita klik dua kali, ya, ini kayak gini, lihat ya. Yang terjadi ketika kita klik dua kali atau kita seret kayak gini, lihat ya. Sorry. Yang terjadi di dalam rumusnya kayak gini. Rumusnya ikut turun, teman-teman. Oke, rumusnya ikut turun. Nah, konteksnya, gimana Kak konteksnya di soal tadi? Nah, lihat. Table array-nya ini, nama barang. Ya, saat kita lakukan autofill seperti ini, table array-nya tetap ini. Ya, tetap warna kuning. Bagaimana Kak kalau misalkan Kakak nggak lakuin name box atau kunci? Nah, nanti table array gini. Tuh. Kira-kira ketika udah satu, dua, tiga, empat, 5. Ketika udah 5 kali autofill ya, kolom baris kelimanya, kira-kira dia kenal nggak dengan table referensinya? Dapat nggak kira-kira? Nih, dapat nggak? Enggak. Kenapa? Karena table array di sini. Terus teman-teman ke bawah lagi nih. Dia bakal kayak gini terus. Apa yang mau diambil dari sini? Ada nggak KPS di sini? Nggak ada. Ada nggak kipas angin di sini? Nggak ada kan? Di sini nggak ada kipas angin, nggak ada TV LCD, nggak ada laptop. Ya, adanya sel kosong doang. Dan pasti teman-teman bakal hashtag NA. Ya, atau hashtag value. Gitu ya. Oke, sampai sini clear kenapa harus dikunci dan kapan kita harus pakai kuncinya. Oke, clear nggak kira-kira? Jadi dikunci ketika bisa pakai array. Dan kalau array-nya itu mau di autofill, ya mau di autofill ya. Kalau nggak mau di autofill nggak masalah. Tapi kalau array-nya mau di autofill, ya isiannya itu harus dikunci karena biar nggak turun. Ya, jadi konteksnya ke diturun tuh kayak tadi, teman-teman. Oke, dari teman-teman yang lain kira-kira pas bingung nggak? Nih, oke. Saya coba contohkan, ya. Saya coba contohkan di, oke, kayak gini. Aman ya? Oke, baik. Oke, saya langsung contohin aja di Halukup. Saya langsung contohin aja di Halukup. Ya, ini saya contohkan sekali. Nanti teman-teman cobain soal duanya ya. Kan ini sama persis gitu. Oke, Eh, saya contohin di Halukup. Oke, kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Oke,
Jadi saya langsung kasih clue-nya gitu ya. Uh, nanti teman-teman boleh boleh kasih saran apa deh. Nih. Oke, tunggu ya. Jadi teman-teman 4 karakter kiri itu nama barang, uh, 5 tengah, 5 tengah harga, uh, 4 kanan 100. Lihat ya, lihat teman-teman. Oke, lihat baik-baik. Oke, lihat baik-baik. Misalkan sama dengan H lookup. Oke, lookup value-nya gimana teman-teman? Lookup value-nya apa? Gimana cara ngisi lookup value-nya? Sama kayak tadi. Jadi H lookup tuh sama persis dengan VLOOKUP panduannya. Cuman beda di sini raw indexnya. Beda cuma di sini. Ya. Right? Oke. Right atau left? Left ya. Left. A2, 4. Oke. Sampai sini dulu clear. Masih sama persis. Sama persis ya. Oke. Aman? Sampai sini teman-teman yang lain kira-kira aman nggak di lookup value-nya? Ingat ya, ini sama persis dengan VLOOKUP. Ya, lookup value kan urutannya. Aman ya? Oke. Table array-nya. Table array-nya apa? Ini kan. Ini table array. Jadi kalau di lookup, table array-nya ini. Oke, saya nggak kunci dulu ya. Saya nggak kunci dulu. Ya, biasanya contohin gimana kalau nggak dikunci. Nah, bedanya, oke, bedanya lookup dengan VLOOKUP cuma di step ini. Tadi apa kira-kira stepnya? Kalau di VLOOKUP, nih saya ambil contoh lagi. Ini boleh di screenshot dan sebagainya. Kira-kira apa stepnya? Bedanya. Namanya apa tadi? Kalau di VLOOKUP. Kalau di lookup kan raw index num. Kira-kira kalau di VLOOKUP namanya apa? Call index num gitu ya, kolom gitu. Kalau ini rows, tahu nggak rows apa? Row itu apa? Row tahu nggak? Row itu apa? Baris, betul baris. Ya, baris pertama, baris kedua. Yang ingin diambil datanya baris pertama atau baris kedua, teman-teman? Yang ingin diambil datanya. Baris kedua, isinya 2. Oke, sampai sini paham ya? Kecepatan nggak kira-kira? Aman nggak? Aman ya? Nah, buat range lookup-nya 0. Oke, clear ya? Clear ya? Oke, clear. Kita klik enter. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, lihat teman-teman. Ntar boleh cobain sendiri ya di harga dan status gitu. Saya bakal bantu doang gitu. Bisa lihat modul, bisa lihat video di Classroom, bisa bisa juga nanti teman-teman boleh tanya gitu ya. Nah, teman-teman tadi siapa yang masih bingung? Oke, Kak 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 Yova nih lihat ya. Oke. Lihat, ini saya nggak kunci array-nya. F3 J4. Ketika saya buat autofill, hasilnya gini. Tahu kenapa? Lihat, F3 J4. F3 J4 ketika dibuat autofill dia bakal kayak gini. Ini yang terjadi di dalam rumus. Oke, kalau nggak percaya lihat. F3 J4, F4 J5 tuh turun, ikut turun. Jadi fungsinya dikunci atau fungsinya pakai name box adalah seperti itu. Ya, jadi biar ini ya, biar ketika array-nya itu turun, value-nya tetap masuk. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak kira-kira teman-teman? Ya teman-teman yang lain. Kita udah pernah bahas soal 3 ini pivot ya, pernah kita bahas gitu ya di minggu kemarin gitu. Jadi nanti tinggal diimprovisasi aja gitu, sama aja gitu, dicobain. Dan kita udah pernah bahas yang ini harga dan status kita udah nggak pakai VLOOKUP apa-apa. Aman. Oke, dia teman-teman lain gimana? Ini saya kasih clue ya, buat teman-teman cobain abis Zoom. VLOOKUP, VLOOKUP mid. Tapi saran saya sebenarnya nggak usah pakai clue, aturan udah aman gitu ya. VLOOKUP right. Gitu. Terus saya kasih filenya gitu. Saya kasih file yang udah diisi segini. Oke, aman. Dari teman-teman yang lain, dari Mas Doni dan sebagainya. Dari Mas Birzana, kalau misalkan mau di-tag, langsung di-tag aja. Oke, kira-kira ada yang mau tanya dulu? Aku mau nanya boleh? Boleh. Mbak, ditanya aja langsung. Ini kan untuk status tuh berarti tabel array-nya ntar yang di blok itu yang diskon and dis aja ya? Cuma 4 baris itu ya? Ya, jadi gini, Bentar. kalau di status, boleh sebenarnya gini. Boleh di blok segini, tapi tetap dikunci ya. Tetap dikunci atau Oh, name box-nya.
tapi tetap isinya baris kedua. Sama aja sebenarnya. Nggak ngaruh. Kalau di blok segini. Karena dia nyatu. Kalau mau di blok ini aja juga nggak masalah. Lebih bagus. Bayu gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau NA itu karena nggak ada ini, Mas. Mbak, sorry. NA itu karena rujukannya salah. Rujukannya salah. Dia nggak nemu sumber data. NA itu nggak nemu sumber data. Kalau name itu tipe rumusnya. Kalau hashtag itu karena nggak muat. Ya, saya udah pernah bahas di video paling akhir di Google Classroom. Itu ada macam-macam error. Ada Excel. Jadi teman-teman bisa terjemahkan error itu apa, kenapa. Retag ke akun apa ya? Oke, ke akun DSR ini. Bebas sebenarnya sebenarnya sana saya pakai IG ya. Kalau pakai TikTok, nggak sabi. Gitu. Oke, aman. Mas Mirzana, buat teman-teman yang lain, ada yang mau tanya nggak kira-kira? Oke, aman. Baik, kalau aman mungkin dari Nanda bisa pakai voice nggak buat di dokumentasi? Bisa pakai voice buat di dokumentasi buat Mbak Nanda, buat dipandu kami untuk dokumentasi. Sembari absensi dari Mbak Nanda, sorry. Oke, sorry. Oke, thank you buat absensinya diisi dulu aja. Dari Mbak Nanda, Langsung dokumentasi apa? gimana nggak? Ya, dihitung aja satu dua tiganya. Untuk slide 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2, 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman. Ya, saya akhirin pertemuan saya hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicoba-coba lagi buat Vlog Al-Quran. Makasih buat Mas Doni, makasih buat Mas Mirzana dan buat teman-teman yang lain gitu. Kita ketemu lagi di Kamis depan gitu atau di Jumat besok. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat malam gitu. Jangan lupa gabung ke jam 8 ya buat Excel lengkap. Oke. Saya izin live ya. Makasih buat Anda. Oke, sama-sama.